bagian ibadah. Kita bicara masalah hati, yang kita sudah tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi, di dalam jasad seseorang manusia ada gumpalan darah. Kalau dia baik, maka akan baik semuanya, dia seperti rajanya. Dan kalau dia buruk, maka akan buruk semuanya. Itulah hati seseorang. Ulama membahas panjang lebar hadis ini, bahwasanya yang dimaksud dengan hadis ini adalah bagaimana hati yang diisi dengan dosa itu akan merusak seluruh anggota badannya. Seluruh anggota badannya. Jadi kalau misal ada satu saja penyakit hati, apa saja sifatnya, baik itu riya kah, iri dan dengki kah, apa saja, maka dipastikan itu akan merusak anggota tubuh dia. Artinya dari sisi penampilannya pun akan terganggu. Mukanya, paras wajahnya akan berubah. Orang yang biasa iri dan dengki, wajahnya beda dengan orang yang hatinya nggak ada penyakit iri dan dengki. Beda. Memang ada cahaya-cahaya keimanan di situ di wajahnya. Tentu ini bahasanya besar kalau saya ingin bahas juga hubungkan dengan masalah ibadah. Tapi kita cukupkan dengan masalah penyakit hati yang memang dari penyebab anggota tubuh seseorang selalu terjerumus dalam dosa. Efek besar sekali terhadap hati yang diisi dengan kemaksiatan itu akan berpengaruh kepada fisik dia, dari rambut sampai ke kaki. Subhanallah, pada saat ulama hadis dengan pekahnya menjelaskan kenapa Nabi SAW pada saat meninggal, mohon maaf ini kalau teman-teman yang punya uban, gitu kan? Tapi kita bicara tentang Nabi SAW. Nabi SAW waktu meninggal tidak memiliki uban kecuali 3 lembar. Umurnya 63 tahun. Ini mungkin kalau orang cuma baca sepintas, oh Nabi SAW memang tidak ada ubannya. Tidak ada sesuatu yang penting bagi dia kalau dia tidak kaji lebih dalam. Tapi kalau kita kaji lebih dalam sebagaimana sebagian ulama hadis, mereka mengatakan apa sebabnya Nabi SAW tidak memiliki uban kecuali 3 lembar di umur 63 tahun. Sementara banyak manusia umur 30 tahun, 40 tahun sudah ubanan. Dan secara ilmiah terbukti uban itu datang karena banyaknya beban pikiran. Kalau tidak, maka ada kesalahan teknis dari penggunaan zat-zat ilmiah di rambutnya. Itu mungkin. Jadi kalau kayak sekarang gonta-ganti sampo mungkin atau apa saja itu juga bisa jadi pemicu. Tapi umumnya orang yang selalu beban pikirannya banyak, apalagi kalau berhubungan dengan penyakit hatinya, iri dan dengki, selalu hasut dengan orang, kok bisa ya dia dapat jabatan, kok bisa ya dia punya mobil, kok bisa ya dia punya istri seperti itu, suami seperti itu ubannya luar biasa tuh. Mohon maaf kalau yang punya uban ya, saya bukan menyinggung, tapi ini sebuah penelitian ilmiah. Kenapa Nabi SAW seperti itu keadaannya, gitu kan? Ternyata ada penelitian yang dihubungkan dengan teknologi sekarang, itu berhubungan sekali. Nabi SAW dikatakan dalam hadis Bukhari oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah marah, kecuali hukum Allah dilanggar. Kalau yang berhubungan dengan urusan dunia, nggak pernah beliau marah. Lebih banyak memaafkan. Sampai ada seorang sahabat datang mengatakannya, Rasulullah, saya punya kebun nih, pegawai saya banyak, sering buat salah. Yang kurma disortir salah sortirannya, yang diturunkan tunda waktunya, mestinya harus panen sekian banyak, ditunda besok dan seterusnya, banyak masalah nih. Berapa kali kami harus maafkan pegawai kami? Apa jawaban Nabi SAW? Maafkan mereka walaupun sampai 70 kali. Bukan keluarkan, pecat. Nabi SAW lebih lari kepada masalah memaafkan. Ternyata orang kalau lebih mendahulukan untuk sudahlah maafin, ya sudah ikhlaskan, semua berhubungan dengan masalah hatinya ini, itu berpengaruh kepada organ tubuh semuanya. Subhanallah, ketegangannya gitu kan, stres, semuanya itu akan hilang karena dia pelongkan.